Selamat datang di podcast Brevoria. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget karena di sini kita bakalan ngobrolin suatu event tahunan di Jogja yang bisa dibilang ini tuh beda dari event charity yang lain, yaitu Berani Gundul. Nah, mungkin teman-teman Brevoria udah tahu Berani Gundul itu apa sih sebelumnya. Tapi di sini kita bakalan bahas lebih dalam lagi tentang Berani Gundul karena kita sudah kehadiran salah satu guru dari YKK Jogja yang akan sharing ke kita tentang Berani Gundul ini. Kita bisa selamat datang dulu buat Mbak Meta. Halo Mbak Meta. Halo, apa kabar Mbak Mira? Baik, Mbak Meta sendiri gimana kabarnya? Baik. Perjalanannya ke sini aman tadi Mbak? Aman, walaupun agak salah tempat ya tadi ya. Gak apa-apa. Jadi sebelumnya kita berterima kasih banget karena Mbak Meta mau menyempatkan waktu ke sini buat sharing ke Bravers tentang Berani Gundul ini. Oke. Nah, sebelum kita langsung bahas tentang Berani Gundul ini, aku mau sedikit mention kalau aku sama teman-teman udah sempat ngecek recap data 5 tahun terakhir Berani Gundul nih, Mbak. Dan ada yang menarik buat kita karena ternyata selama dari tahun 2021 sampai tahun 2025 ini terdapat kenaikan donasi yang dihasilkan dari program Berani Gundul ini. Nah, jadi aku mau nanya nih Mbak, menurut Mbak Meta sendiri nih dari sisi YKK tuh tren kenaikan donasi ini tuh penyebabnya apa sih Mbak? Oke, mungkin kenapa ada lonjakan donasi dari tahun ke tahun itu yang pertama karena YKK ini semakin dikenal. Dulu awalnya kita ada Berani Gundul itu di tahun 2014. Nah, semakin tahun, semakin orang-orang juga kenal apa itu YKK, apa itu Berani Gundul, dan makin banyak orang juga yang join, yang berdonasi, dan mungkin turut serta ikut dalam acara tersebut. Selain itu juga variasi acara yang setiap tahunnya juga itu berbeda-beda seperti itu. Oke, mungkin yang paling mendekati program Berani Gundul 2025 kemarin, kalau boleh tahu tuh pengisi acaranya ada siapa aja sih Mbak? Pengisi acaranya kalau dari pagi biasanya kita ada anak-anak itu pasti akan tampil di openingnya Berani Gundul. Mereka biasanya ada nyanyi ataupun menari ataupun itu gerak lagu. Kemudian di siang menjelang siang kita ada sosialisasi edukasi tentang gejala dini kanker pada anak. Narasumbernya langsung dari dokter hemato-onkologi dari Sarjito. Kemudian juga ada sharing dengan survivor cancer juga. Kemudian siang lagi kita ada penampilan-penampilan dari biasanya dari TK atau SD yang ada di sekitar lingkungan CCM, biasanya mengisi juga tari, nyanyi. Dan di sore harinya kalau yang di tahun lalu kita ada idol group Jepang, kemudian ada cosplay, lomba cosplay. Mungkin itu juga yang menyebabkan antusiasmenya meningkat seperti itu. Oke, berarti kalau bisa aku simpulkan banyak performer baru setiap tahunnya. Jadi acaranya tuh nggak monoton gitu ya Mbak? Iya, betul. Oke. Nah, dari data yang kami lihat juga nih Mbak, ada dari tahun 2023 ke tahun 2024. Itu lonjakan donasinya itu cukup tinggi, drastis banget, dari 18 juta kurang lebih sampai ke 81 juta. Mungkin Mbak bisa ceritain sedikit nggak, menurut Mbak tuh faktor apa sih yang mempengaruhi lonjakan sebesar itu? Oke, yang di tahun tersebut kebetulan kami YKK Jogja dipercaya oleh salah satu perusahaan BUMN yang itu juga support nominal sponsornya lumayan besar juga. Selain itu dari perusahaan BUMN tadi ada juga salah satu sekolah swasta yang ada di Jogja yang ikut join juga bantu dengan nominal sponsor yang cukup lumayan, jadi itu juga bisa meningkatkan jumlah donasinya pada tahun tersebut seperti itu. Oke, berarti yang mempengaruhi bukan hanya dari partisipan, tetapi juga dari sponsor dan mitra yang bekerja sama dengan Berani. Betul. Nah, kalau misalkan dari konsep promosi acaranya Mbak, mungkin apakah ada promosi yang spesifik yang bikin publikasinya tuh mungkin meluas sampai akhirnya partisipan tuh jadi semakin banyak gitu Mbak di tahun itu? Kita ada kerjasama dengan juga dia bergerak di bidang sosial media juga, bantu kita buat bikin konten-konten di Instagram. Jadi untuk promosi sebelum hari H itu juga membantu sih dari promosi dari Instagram seperti itu. Jadi ada konten-konten tertentu yang mengajak
masyarakat umum ataupun juga yang pemerhati kanker itu juga untuk join, jadi semakin banyak yang tahu seperti itu. Memanfaatkan media sosial Ya, betul. untuk memperluas exposure dari acara Berani Gundul ini. Oke. Nah, terus Mbak, kalau misalkan tahun 2024 datanya itu tertulis acara ini berjalan selama 2 hari, Mbak. Betul. Kira-kira alasannya itu apa? Kenapa tiba-tiba di tahun 2024 acaranya 2 hari, Mbak? Sedangkan yang sebelumnya cuma 1 hari. Oke. Itu sebenarnya kita ada dealing juga dengan pihak mallnya, karena kan ini merupakan salah satu program CSR-nya dari mall juga untuk memberikan tempat untuk acara Berani Gundul tersebut. Nah, kebetulan di tahun tersebut itu mereka ada free 2 hari untuk kita menyelenggarakan Berani Gundul. Maka yang hari pertama itu di hari Sabtu itu kita gunakan untuk pra Berani Gundul. Jadi untuk promosi kita ada booth kecil, juga kita buka foto booth. Selain itu juga kita sebar flyer untuk promosi hari H di hari Minggunya. Seperti itu, puncak acaranya kan kita biasanya ada di hari Minggu. Jadi Sabtunya kita sounding, Minggunya itu puncak acaranya, seperti itu. Berarti memang Berani Gundul ini juga berkolaborasi atau bermitra dengan tempat di mana acara ini dilaksanakan. Betul. Ternyata ini juga mempengaruhi kegiatan dari Berani Gundul itu sendiri tentang kolaborasi, sponsor, dan juga mitra-mitra lainnya yang bekerja sama dengan YKK khususnya di Jogja. Nah, selanjutnya nih Mbak, aku mau tanya tentang strategi baru apa sih yang mungkin YKK Jogja nih mau mencoba untuk Berani Gundul ke depannya? Oke, untuk di tahun depan, di tahun 2026 kita mulai untuk menyusun tadi konten sosial media. Kita akan membuat jadwal tentang konten-konten yang berkaitan dengan Berani Gundul, entah itu promosi atau ajakan seperti itu. Jadi udah ada timeline-nya untuk tanggal berapa kita posting apa seperti itu. Itu mulai kita gerakkan lagi sih di untuk tahun 2026 ke depannya. Selain itu juga kita baru mencoba untuk kolaborasi lagi mungkin dengan kayak influencer seperti itu supaya meningkatkan engagement-nya lagi untuk acaranya bisa lebih dikenal lagi seperti itu. Baik, kalau boleh tahu nih Mbak, mungkin di 2026 nanti ada penampilan-penampilan dari mana aja nih yang bakal tampil di Berani Gundul? Penampilan kalau secara spesifik memang belum ada ya, kita baru coba dealing ke berbagai pihak untuk pengisi acara. Yang pasti memang kita akan tetap melibatkan anak-anak dari anak-anak TK, anak-anak SD untuk juga ikut tampil, dan pastinya juga mungkin ada band-band seperti tahun lalu itu juga ada Olski. Coba kita nanti atau band-band yang lain yang akan gabung lagi di Berani Gundul 2026 ini gitu. Oke, berarti untuk penampilnya masih jadi rahasia ya, biar nanti surprise nih. Betul. Untuk partisipan-partisipan buat Bravers yang bakalan tertarik dan mau untuk berpartisipasi di Berani Gundul 2026, jangan lupa karena ternyata ini masih kejutan. Nah, yang terakhir nih, sayang banget ya Mbak, waktu kita sangat singkat. Oke. Yang terakhir aku mau tanya, harapan dari Mbak Meta sendiri buat YKK Jogja khususnya di program Berani Gundul ini dalam bentuk support atau dukungan untuk anak-anak penyintas kanker itu gimana? Oke, jadi harapan kami YKK Jogja, jadi acara Berani Gundul ini bukan sekedar acara seremonial, acara charity biasa, tetapi ini menjadi gerakan empati buat nasional untuk menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli dengan kanker pada anak. Selain itu juga sebagai edukasi bahwa kanker pada anak itu bisa disembuhkan kalau terdeteksi secara dini seperti itu, dan juga untuk anak-anaknya sendiri sebagai tambahan motivasi kepada mereka bahwa mereka tuh nggak sendiri, banyak yang peduli juga terhadap mereka, seperti itu sih kurang lebihnya. Baik, terima kasih Mbak Meta buat kehadirannya, buat Sama-sama. sharing-sharingnya tentang Berani Gundul ini. Jadi Bravers, seperti yang sudah kalian dengar juga tentang sharing ini, kalau program ini tuh membantu kita semua dan khususnya anak-anak yang penyintas kanker untuk bisa merasakan dukungan dan kepedulian dari masyarakat sekitar, seperti itu. Dan juga mungkin sedikit disclaimer nih, mungkin Bravers mikirnya
kalau ikut Berani Gundul mungkin harus gundul, Mbak. Oke. Padahal ternyata sebenarnya enggak, yang Enggak. bisa memberikan donasi, Betul. bahkan berpartisipasi di dalam acara ini aja udah menunjukkan dukungan yang besar Betul. buat anak-anak penyintas kanker khususnya di kaki Jogja. Betul sekali. Mungkin Mbak Meta mau kasih pesan-pesan atau ajakan nih buat bravers yang sebelumnya belum pernah ikut Berani Gundul tapi mereka tertarik buat mengikuti di tahun depan. Oke. Mungkin pesannya buat teman-teman yang sedang menonton, besok kita akan ada di bulan Februari Berani Gundul 2026. Jangan takut, tidak hanya gundul, kalau yang belum berani gundul akan banyak aktivitas di sana seperti bisa membeli merchandise ataupun ada nanti foto booth, foto dengan maskot dari YKK. Kemudian juga kalau misal mempunyai bakat ataupun minat juga bisa ikut tampil di acara Berani Gundul tersebut gitu. Oke. Terima kasih Mbak Meta. Sama-sama. Terima kasih juga buat Bravers semua yang udah nonton. Kalau kalian mau tahu acara ini lebih lanjut tentang Berani Gundul, kalian bisa langsung aja follow di @bravoria Instagram dan juga YKK Jogja di Instagram. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.